Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcast Bisnis Indonesia. Masih bersama saya Didit. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah seputar sejarah, yaitu sejarah akan terbentuknya Bank Indonesia. Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara bersifat independen, tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Mahkamah Agung. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen lainnya, karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, pemerintah, dan pihak lainnya. Oke, kita tahu di Indonesia sendiri terdapat 4 bank yang menjadi badan usaha milik negara atau BUMN. 4 bank itu diantara lain Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN, dan Bank Mandiri. Nah, posisi Bank Indonesia sendiri adalah sebagai bank sentral, bank yang memiliki hak untuk mencetak dan mengedarkan rupiah ke masyarakat melalui bank-bank BUMN tersebut. Nah, mari kita flashback sejenak bagaimana terbentuknya atau sejarah terbentuknya Bank Indonesia. Saat Indonesia merdeka, founding father kita, Bung Karno dan Bung Hatta, memutuskan untuk mendirikan bank sentral, yaitu BNI 1946, didirikan pada tahun 1946, dengan menerbitkan Uang Republik Indonesia atau ORI, dengan ejaan OEA Republik Indonesia, masih ejaan lama bukan? Nah, ORI terbit dengan satuan 1 sen hingga 100 rupiah. Setiap 2 rupiah dijamin dengan 1 gram emas. Itu berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1946. Belanda dan Bankir Internasional menolak Republik Indonesia dan Bank Negara Indonesia 46 dan ORI. Kemerdekaan RI tidak diakui dengan terjadinya agresi militer. Kejadian tersebut akhirnya memaksa Indonesia untuk melakukan perundingan. Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, Republik Indonesia akan diakui dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya yaitu hutang pemerintah Hindia Belanda harus diambil alih oleh RI muda, yaitu Republik Indonesia yang baru terbentuk. Nilainya sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat. Padahal saat proklamasi, Republik Indonesia tidak punya hutang sama sekali. Agar bisa mengambil alih hutang, BNI 46 harus dihentikan sebagai bank sentral dan digantikan dengan British Japanese Bank yang berganti nama menjadi Bank Indonesia atau BI. ORI pun diganti dengan Uang Bank Indonesia atau UBI sejak tahun 1952. Dari tahun ke tahun, hutang Republik Indonesia semakin membengkak. Pada tahun 1999, BI dilepas dari pemerintahan Republik Indonesia, langsung di bawah IMF, International Monetary Fund, sebuah lembaga keuangan otonomi internasional yang berasal dari konferensi Bretton Woods pada tahun 1944. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur sistem pertukaran moneter internasional. Secara khusus, salah satu tugas utama IMF adalah untuk mengendalikan fluktuasi nilai tukar mata uang dunia. Gubernur Bank Indonesia tidak lagi bagian dari Kabinet RI, tidak akuntabel atau bertanggung jawab kepada pemerintah Republik Indonesia, dan bukan dibiayai dari APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan 3 pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tunggal tersebut. Mengingat peran dan kapasitas sebagai bank sentral, Bank Indonesia mengemban amanat untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maka dari itu, Bank Indonesia memiliki beberapa tugas seperti berikut. 1. Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. 2. Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. 3. Membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. 4. Melakukan penelitian juga pemantauan.
5. Menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Dalam mensukseskan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu memelihara nilai rupiah, maka Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama yang sekaligus juga menjadi bidang jangkauan tugasnya. 3 pilar tersebut adalah 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Meski tidak mengeluarkan saham, Bank Indonesia mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia yang tentu saja dimiliki oleh bank komersial. Sekitar 50% sekarang sertifikat BI milik asing. Dengan sedikit pemaparan, kita bisa tahu bahwa posisi Bank Indonesia sebagai bank sentral di Republik Indonesia adalah di bawah IMF, dan Bank Indonesia adalah milik swasta. Oleh karena itu, pemerintahan Republik Indonesia sulit untuk menolak kebijakan asing. Sekian pembahasan kita tentang sejarah Bank Indonesia, dicatat dari berbagai sumber yaitu bisnis.com, Kompasiana, Cermati.com, dan bi.go.id. Terima kasih, kita akan berjumpa kembali dengan sejarah lainnya masih berhubungan dengan ekonomi di podcast Bisnis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.